kalau dari sisi bisnis nggak dapat apa-apa. Kalau dengan cara melakukan asinan telur dengan cara seperti ini, jadi kita mau cari bagus yang lama, tahan lama, tingkat asinannya lumayan. Jadi ini istri yang the best namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Inovatif. Kali ini saya akan mempersembahkan cara membuat telur asin. Jadi ini sebenarnya bukan kita punya profesi, cuma bagaimana saya mau kerja lokasi kerja, saya paling hobi dengan telur telur asin yang dari itik ini. Karena selain vitaminnya tinggi, bayangkan satu telur telur itik ini bisa 2 telur ayam. Jadi dari sisi vitaminnya. Nah, cuma kita ingin menghilangkan bau amisnya sebenarnya. Karena kalau kita hanya mau membeli telur asin itu biayanya agak besar. Sehingga saya cerita dengan istri kalau bagaimana kalau beli saja. Ini satu bahan-bahannya dulu. Ini bahannya satu rak telur satu rak telur itik, telur bebek. Ini dibeli berapa? Satu 30 butir seharga 72.000. Ini isinya 30, harganya 72. Berarti kurang lebih harganya 2.500-an, 2.000 lebih lah harganya. Nah, sekarang kita mau buat cara membuat telur asin. Kenalkan dulu bahannya. Ini telur, ada garam, ada itu abu Gosok, abu apa ya? Abu sekam ya, abu sekam padi. Perbandingannya berapa itu? Satu. Jadi 1 liter 1 liter garam. Tidak mesti 1 liter, pokoknya perbandingan 1. 1 garam, 1 sekam. Iya, jadi ini satu-satu ini. Iya, tergantung kebutuhan. Maksudnya kalau banyak telurnya banyak yang kita buat. Tapi kalau sedikit, ya sedikit juga. Oh, berarti bahan cuma ini. Air sebagai campuran. Jadi di sini kita menggunakan garam yang masih garam yang kasar, sebenarnya bisa juga garam yang halus, cuma kita karena harganya lebih murah, jadi kita gunakan, kalau di sini kita menggunakan garam yang baru dibuat, maksudnya yang baru jadi, yang ada dijual di pasaran. Berapa itu kemarin 1 liter? 1 liternya 10.000. 10.000. Kalau di sini harganya 10.000. Kita beli kemarin 2 liter mungkin 10.000. Jadi dihaluskan. Oh, itu ditumbuk. Kenapa tidak disiram? Kan hancur dia kalau disiram. Masih banyak sekali. Bau. Basah. Kan tidak bisa terlalu basah juga. Kalau dibeli, kenapa garam yang agak kasar? Karena kalau dibeli yang halus agak mahal. Bisa yang halus. Sebenarnya bukan mau irit ya, mau hemat ya. Hemat. Jadi tidak menggunakan garam yang berliu, cuma garam. Ternyata belum profesional, harus di blender kembali.
Oh, itu halus itu. Jadi hasilnya halus. Ya, terpaksa diambil ulang. Ini benar. Sekarang ada teknologi sudah, masa harus pakai tumbuh-tumbuh lagi? Sekarang menakar abu skam. Dia sudah duduk di meja sekarang. Masukkan ini toh. 1 liter abu skam. Kemudian Ini 1 1 liter, tadi, 1 liter garam yang berapa kali di blender. Tambahkan, jadi diaduk-aduk. Sekarang tambahkan air. Nambah air udah bisa 1 kali. sekitar begini, agak tidak terlalu basah tapi tidak juga terlalu kering ya. Jadi ramuannya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, tidak boleh dia terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Jadi mulai kita proses pembuatan. Nah, telur asin tadi dibungkus dengan ramuan garam yang dicampur skam dan air tadi dengan porsi 1:1, perbandingan 1:1, 1 skam 1 garam, air secukupnya. Nah, itu setelah jadi seperti itu didiamkan selama 5 hari, 5-6 hari begitu. Tergantung mau suka asin atau jadi itu nanti didiamkan selama maksimal 1. Jadi 1:1 itu nanti menghasilkan berapa telur itu untuk ramuan? kita coba profesi. Ini sebenarnya lumayan untungnya. Kalau sekarang telur asin ini, kalau yang sudah asin itu dijual, kalau saya beli di jalan itu 4.000-an, 4.000 3,5. Berarti kalau dia untung 1.000 mungkin ya, 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000 untungnya. Kalau dijual, ada yang jual 3.500, ada yang jual 4.000, 1.000-an untungnya. Jadi lebih dari 10% untung. Jadi ini kalau dibisniskan, risiko apa? Cuma kelebihannya risiko busuknya kalau telur asin itu kecil karena dia garam merupakan bagian dari pengawet. Jadi sehingga disimpan lama pun yang sudah direbus dia tidak bakal rusak gitu. Jadi itu kelebihannya telur asin. Sekalipun telur asin ini telur bebek ini proteinnya tinggi, banyak, besar, tetapi banyak orang tidak suka juga dengan telur bebek ini. Kurang saja karena bau amisnya itu. Makanya kalau untuk menghilangkan bau amis ya disiasati dengan menghilangkan amis dengan menjadikan telur bebek itu sebagai telur asinan. Jadi amisnya sudah pasti hilang. Dan saya sudah buktikan kemarin hasilnya yang sebelumnya, rupanya saya punya anak ada praktekan membuat telur asin. Jadi saya sudah rasa rasa telur asinnya, sehingga saya minta dibelikan telur sebagai bekal ke
ke lokasi tugas karena ini awet kan, jadi kapan-kapan saya butuh sesuai masak, tidak perlu lagi dengan tidak perlu lagi repot-repot cari telur asin di sana karena harganya mahal. Bayangkan kalau 3 ribuan dia 3 jadi 90 90. Jadi biasanya juga kalau telur asin yang kita beli itu asinnya kelewat. Jadi itu yang bikin kita karena apalagi orang yang sudah berumur itu tidak dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat asin yang tinggi. 1 berbanding 1 hanya dapatnya 13 biji. Itu hanya cukup 13 biji. Jadi ini istri saya membuat lagi ramuan untuk 1 kali ramuan. Nanti mau dilihat apakah cukup lagi atau gimana. Kata persiapan abu gosoknya masih ada. Kalau ada beberapa macam memang caranya orang membuat telur asin ini, saya lihat ada yang abu sekamnya sudah langsung direndam di sini, telurnya masuk semua. Kalau itu mungkin dilihat dari apa? Kalau yang untuk dikomersilkan kayaknya seperti itu, untuk dijual. Jadi karena mempertimbangkan biaya kan, jadi dimasukkan ke kalau ini jadinya besar jumlahnya tapi tingkat kebersihannya terjamin kan. Ada juga orang cuma air garam saja dia tidak masukkan telur kalau direndam di air garam. Itu biasanya tidak terlalu awet. Apa perbedaan awet dari sisi awetnya saja? Tidak, maksudnya telur yang direndam di air garam langsung, tidak pakai sekam. Jadi tidak tahan lama dia. Jadi ada beberapa cara. Istri saya bilang ada juga dengan orang merendam telur dengan air garam langsung. Nah itu kekurangannya cepat asinannya, cara membuatnya cepat tapi daya tahan dari telur ketika disimpan itu yang kurang tahan. Sehingga dengan cara seperti ini dia lebih bisa bertahan sampai berapa lama? Bisa 1 bulan lebih, karena orang kalau jual itu sampai 1 bulan lebih itu. Bayangkan dengan cara ini kalau mau dijual biayanya sudah tidak nutup dengan biaya operasional. Kalau hanya dijual 3.500 nggak nutup dengan operasional. Garam saja sudah berapa? Garam 10.000, baru skam 5.000, dapat 2. Sudah 15 tambah 72. Sudah berapa? 87 dibagi 30. Mau 2.000 lebih juga, 2.000 lebih. Tapi kalau dijual 3.000, dia nggak, kalau dari sisi bisnis nggak dapat apa-apa. Kalau dengan cara melakukan asinan telur dengan cara seperti ini, kita kan bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk dijual. Jadi kita mau cari bagus, yang lama, tahan lama, tingkat asinannya lumayan. Jadi ini istri yang the best namanya. Jadi dicarikan yang kualitasnya bagus. Sudah dilanjutkan prosesnya kembali dan selesai membungkus telur, disimpan di tempat yang aman dari kucing dan gangguan-gangguan, pokoknya yang jelas aman. Masalah suhu tidak perlu ada pilihan. Jadi untuk membuat 1 rak telur atau 30 butir, kita memerlukan sekitar 2 liter garam yang kasar itu. Tadi 2 liter lebih ya? Iya, 2 liter lebih lah. Dan abu sekam 2 liter lebih juga sedikit, 2 liter 1/4 lah. Sekarang sudah selesai, mau diapain? Nah ini disimpan, didiamkan selama kurang lebih 5 hari.
Kemudian kalau sudah terasa asin, abu gosoknya ini, abu sekamnya ini Dihilang. boleh dihilang. Kenapa harus dihilang? Kalau disimpan berarti Karena tambah kalau asin. disimpan terus dia akan Tambah asin. kurang, Oh. tidak terlalu bagus lagi untuk dikonsumsi. Jadi Oh. pahit. Oh begitu. Oke. Demikian proses pembuatan telur asin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.